Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Saifullah dari Prodi Teknologi Pendidikan. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Dari konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia terlebih dahulu. Diketahui, periode pengusulan Pancasila terjadi di sidang BPUPKI, periode perumusan Pancasila di dalam Piagam Jakarta, periode pengesahan Pancasila di dalam sidang PPKI. Selanjutnya, periode pengusulan Pancasila. Dari benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Himpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Seterusnya, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan sidang BPUPKI pertama pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Seperti yang diketahui, sidang BPUPKI pertama, Insinyur Soekarno berpidato pada 1 Juni 1945 dengan gagasan Pancasila. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Antara lain, yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau prikemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Membahas tentang periode perumusan Pancasila terjadi pada sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta sendiri di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan. Takluknya Jepang terhadap sekutu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan terakhir periode perumusan Pancasila terjadinya maklumat pembentukan PPKI. Selanjutnya pembahasan tentang Piagam Jakarta. Terdapat di alinea keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, tentang periode pengesahan Pancasila. Yang pertama, peristiwa penculikan atas diri Soekarno dan Muhatta ke Rengas Dengklok. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang ketiga, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Dan yang terakhir, sidang PPKI dengan agenda dasar negara, Undang-Undang Dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Terus apa nih alasan yang diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Antara lain seperti berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang terakhir, yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, terus apa saja dinamika Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Baiklah, saya akan jelaskan. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila.
Yang kedua, pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P-4 sehingga pasca turunnya Soeharto pada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P-4. Yang ketiga, pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Terus apa saja nih tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 Romawi _MPRS _1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Grosslet dan Weltanschauung, dasar filsafat negara filosofis Grosslet, karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Weltanschauung mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintah suatu rejim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Sekian, itulah tadi yang dapat saya sampaikan dari tema Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum.